Hai Sobat Terrell Chess, apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah klik video ini. Gue akan bahas video spesial dari Bobby Fischer melawan James T. Sherwin. Jadi ini Bobby Fischer muda, usia 14 tahun, mengikuti turnamen New Jersey. Kita akan bahas dari permainan ini, apa sih yang menarik. Jadi permainan ini masuk dalam 60 partai pilihannya Bobby Fischer yang masuk dalam bukunya 60 Memorable Games Bobby Fischer, ya, yang dibantu juga ditulis oleh Larry Evans, seorang Grandmaster juga. Apa yang terjadi di game ini? Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Jangan lupa jadi member di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. Terus dukung aku ya, biar aku semangat terus bikin konten. Robert James Fischer memulai dengan langkah E4, dijawab dengan Sicilian Defense, salah satu jawaban paling populer untuk hitam merespon E4. Putih kuda F3, hitam E6, putih D3, hitam kuda C6. Nah, kalau D3 begini berarti putih cenderung akan bermain Sicilia variasi tertutup. Jadi putih merespon Sicilia akan bermain dengan sedikit tertutup. Kuda C6, G3 dimainkan, kemudian kuda F6, bisop ke petak G2, hitam bisop E7, putih melanjutkan dengan mengamankan raja, hitam juga mengamankan raja. Kemudian putih kuda B ke petak D2, hitam benteng B8. Ya, biasanya setelah benteng B8 akan diikuti serangan lewat 7-3, lewat B5. Nah, putih benteng E1. Kemudian hitam D6, putih C3, hitam B6. Bobby Fischer di langkah ke-10 coba mendobrak lewat petak center dengan D4. Hitam, Queen C7, menunggu. Bobby Fischer melanjutkan ide serangannya dengan E5, mengusir kuda di petak F6. Harusnya di sini langkah terbaik buat hitam adalah kuda mundur ke petak E8 atau melakukan pertukaran pion dulu. Tapi James Sherwin di sini memainkan kuda ke petak D5. Yang sebenarnya bisa membuat Bobby Fischer muda unggul apabila mainkan langkah C4 ya. Kemudian kuda ke petak DB4, kita coba menganalisa, dimakan, makan lagi, dan baru kuda 4. Karena kudanya jadi outpost kalau bahasa teknik catur. Atau kudanya jadi jelek ya. Dan tidak ada lagi perwira yang membantu di sayap raja. Tapi sayangnya, dan mungkin Bobby Fischer menilai ini langkah yang lebih bagus. Dia melakukan pertukaran pada petak D6. James Sherwin makan kembali dengan bisop, dan putih mainkan langkah kuda E4. Hitam mainkan langkah C4 yang terlihat aneh ya. Harusnya lebih baik di sini gajah keluar. C4 dimainkan. Apa yang salah? Ya, Bobby Fischer langsung mengambil kesempatan untuk menukar kuda dan bisop, membuat dia memiliki sepasang gajah. Ingat teorinya? Ya, sepasang gajah lebih bagus daripada sepasang kuda dalam permainan terbuka. Apakah ini dikatakan permainan terbuka? Ya, walaupun terlihat sedikit tertutup ya, tapi tanpa adanya pion center di jalur E, ini masih bisa dikatakan masih terbuka lah ya. Putih, inilah ide dari seorang pemain legendaris Bobby Fischer yang perlu kita tiru guys. Kuda G5. Di middle game biasanya kita bingung kan ngapain. Nah, lihatlah ini kuda G5, walaupun dianggap langkah yang meragukan ya. Tapi di sini kuda G5 tujuannya sangat bagus untuk melakukan manuver ke petak E4 dan juga menekan pion di petak H7. James Sherwin salah dalam respon. Mungkin normalnya H6 ya alaminya, tapi dia mainkan kuda C ke petak E7. Bobby Fischer, Queen ke petak C2, ancam checkmate petak H7. Hitam menutup. Bobby Fischer melanjutkan idenya, H4 dengan tujuan H5. Hitam kuda ke petak F6. Coba kalian tebak, apa langkah yang akan dimainkan oleh Bobby Fischer? Sacrifice the knight. What a move guys. Apa ini? Kalau dimakan pakai raja, maka tujuan dari Bobby Fischer adalah Bishop F4. Dapatkan ancaman skewer, benteng kena di sana. Kuda nggak bisa makan karena pin.
Yap, James Sherwin makan pakai kuda. Fisher mainkan langkah H5. Ya, membuat kuda harus memilih mundur atau maju. Kalau mundur, maka gajah F4 hilang benteng. James Sherwin lebih pilih kuda H4. Ya, supaya kalau dimakan jadi double pawn. Tapi Fisher melanjutkan idenya. Bishop F4. James Sherwin, queen ke petak D8. Fisher bukan makan benteng, dia malah makan kuda. Ya, karena benteng mau kemana juga ya. Benteng naik ke petak B7. Fisher H6, pion di petak H4 dimakan oleh Sherwin. Kemudian makan pion G7, dimakan lagi. Fisher mainkan benteng E4, ancaman discover check dapat queen. Queen mundur ke petak H5. Fisher menarik mundur bentengnya dengan tujuan benteng G3. Hitam mainkan F5. Putih mainkan benteng H3. Queen ke petak E8. Gajah E5 skak. Kuda ke petak F6. Queen D2 ancaman ke petak H6. King F7. Terus dikejar oleh Queen ke petak G5. Hitam tidak bisa mainkan Queen G6 tadi ya, ada benteng G3. Queen G5, Queen hitam menjaga kuda. Putih, apa langkah terbaik di sini guys? Ya, gampang sekali melakukan pertukaran gajah dan kuda, dimakan lagi, dan benteng H7, King ke petak E8. Queen ditukar. Hitam benteng ke petak H7. Ya, karena kalau makan Queen, hilang juga bentengnya. Dan putih menutup game dengan gajah C6. 33 langkah, Fisher 14 tahun memenangkan pertandingan. Kalau gajah menutup gimana ya? Yap, Queen makan E6 aja. Kalau raja geser, dilanjutkan dengan Queen D6. Secara material sudah unggul besar untuk Bobby Fischer. Di game kedua nanti kita akan bahas video berikutnya. Bobby Fischer akan melawan Ben Larsen. Gimana menurut kalian permainan Fischer muda berusia 14 tahun? Dan Fischer adalah salah satu role model saya bermain catur. Saya membaca buku ini ketika saya usianya di bawah 12 tahun atau di bawah 13 tahun ya. Apa komentar kalian guys? Coba kasih komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung aku terus biar aku terus semangat bikin konten yang durasinya lebih panjang ya dibandingkan video-video pendek. Jangan lupa gabung RL Chess Academy. Jangan lupa gabung ke turnamen usia 11-15 tahun secara online bekerja sama dengan SD Al-Azhar Tangerang. Cara lihat postingannya gimana? Cara gabung RL Chess gimana? Jangan lupa follow sosial mediaku RL Rurap 26 ya teman-teman. Kita ketemu di video berikutnya.